Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sundari SAP MAP, dosen program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sedeneng Rapang. Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya mengampu salah satu mata kuliah wajib, yaitu Governansi Digital, dengan bobot 3 SKS dan diprogramkan pada semester 4. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang topik tata kelola digital dalam konteks administrasi publik, mencakup konsep demokrasi digital, tahapan implementasinya, reformasi administrasi publik, pengelolaan kesenjangan digital, serta pengenalan dan penerapan e-government. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji peran kecerdasan buatan atau AI dan tantangan etis dalam tata kelola digital. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, kelompok. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, ataupun pembahasan studi kasus yang berfokus pada analisis aplikasi nyata dari tata kelola digital. Modalitas pembelajaran meliputi tatap muka sinkron, baik daring maupun luring. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep dasar tata kelola digital, mengidentifikasi praktek demokrasi digital di Indonesia, menilai dampak kesenjangan digital, serta mengembangkan solusi terkait penerapan kecerdasan buatan dalam tata kelola digital. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi, pertama, menguasai konsep pelayanan publik, governansi dan pembangunan, pemerintahan daerah, serta governansi digital. Yang kedua, mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan, baik organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang memenuhi kepentingan publik yang berintegritas. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Governansi Digital. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar tata kelola digital dan implikasinya dalam konteks administrasi publik modern. Yang kedua, mampu mengkategorikan praktek demokrasi digital di Indonesia dan tahapan-tahapan dalam demokrasi digital. Yang ketiga, mampu menilai dampak kesenjangan digital pada implementasi tata kelola digital. Yang keempat, mampu menelaah potensi dan aplikasi kecerdasan buatan dalam tata kelola digital, serta tantangan dan etika yang terkait. Selanjutnya, sub CPMK pada pertemuan ini ada 7. Yang pertama, mampu menjabarkan konsep dasar tata kelola dan demokrasi digital. Yang kedua, mampu menguraikan ragam praktek dan tahapan demokrasi digital. Yang ketiga, mampu mendiskusikan demokrasi digital dalam reformasi administrasi publik. Yang keempat, mampu menjelaskan konsep e-government dan implementasinya dalam tata kelola digital. Yang kelima, mampu menggali fenomena yang ada berkaitan dengan tata kelola digital dan memberikan alternatif untuk mengatasinya. Yang keenam, mampu mempolakan tantangan praktek demokrasi digital saat ini. Yang ketujuh, mampu mendiskusikan praktek kerja baru digital nomads sebagai hasil dari tata kelola digital. Nah, pada proses pengajaran yang saya gunakan, bahan ajar dalam bentuk buku, PowerPoint, modul, dan referensi jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional, dan beberapa jurnal yang saya miliki sesuai dengan bidang keilmuan pada materi ini. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem blended learning yang menggabungkan antara metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran luring. Adapun teknik pembelajaran yang saya terapkan adalah DIE, di mana D artinya delivery, I artinya interaktif, dan A artinya assessment.
Teknik ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih interaktif dalam membangun kemampuan kognitif mereka dalam kelas. Pada aspek delivery, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, persentase, pembelajaran tatap muka, maupun pembelajaran secara daring. Berbagai metode tersebut saya terapkan sebagai upaya dalam memudahkan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian, aspek asesmen yang dinilai terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik, di mana aspek kognitif dinilai melalui pemberian tugas, kuis, dan ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang saya berikan. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran yang saya lakukan didasarkan pada beberapa aspek, meliputi: yang pertama, kehadiran dan keaktifan. Yang kedua, tugas mandiri dan kelompok. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, ujian tengah semester. Yang kelima, ujian akhir semester. Parameter penilaian tersebut selanjutnya saya konversi berdasarkan aturan internal program studi yang telah disepakati dengan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Konversi nilai tersebut terdiri dari keaktifan sebanyak 25%, tugas mandiri dan kelompok sebanyak 25%, UTS 20%, UAS 30%. Sesuai aturan program studi bahwa kehadiran tidak dikonversi dalam penilaian mahasiswa, namun kehadiran merupakan syarat wajib mengikuti UTS dan UAS, minimal kehadiran mahasiswa 80%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah governance digital melalui metode luring dengan CPL. 2. Mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan, baik organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang memenuhi kepentingan publik yang berintegritas. Dengan CPMK 2, mampu mengkategorikan praktek demokrasi digital di Indonesia dan tahapan-tahapan dalam demokrasi digital. Pada sub CPMK keempat, mampu menjelaskan konsep e-government dan implementasinya dalam tata kelola digital. Adapun video yang saya maksud adalah sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pada hari ini, silahkan berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Min. Oke. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada mahasiswa terkait dengan materi sebelumnya, atau bisa juga dikatakan sebagai refleksi, ya. Jadi sebelumnya ada tidak yang mau menjawab apa sih pembahasan kita minggu lalu? Ada? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pembahasan minggu lalu itu ada demokrasi digital dalam reformasi administrasi publik. Nah, jadi di dalam pembahasan digital dalam reformasi administrasi publik, yang mana sih itu reformasi administrasi publik? Nah, simpelnya adalah bagaimana usaha buat mengupgrade cara kerja pemerintah biar lebih pro terhadap rakyat, biar lebih cepat dan terbuka. Nah, setelah kita sudah berada di era digital, maka muncullah yang namanya istilah demokrasi digital, yaitu bagaimana usaha pemerintah agar teknologi itu bisa melibatkan masyarakat, tidak hanya sebagai penonton dalam membuat kebijakan contohnya. Nah, referensinya menurut Nussbaum dan Gabler 1992 ada 4 hal penting dalam reformasi ini. Nah, yang pertama ada desentralisasi, yang kedua ada efisiensi dan efektivitas, yang ketiga ada akuntabilitas, dan yang keempat ada partisipasi masyarakat. Mungkin bisa sampaikan. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Saya rasa kalian sudah paham terkait dengan materi sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan next. Konsep dan implementasi e-government dalam tata kelola digital. Oke.
Ada tidak yang paham terkait dengan e-government itu apa? Ya, saya rasa mungkin kalian sudah paham, apalagi kita kan berada pada era digitalisasi ya. Nah, kalau misalnya kita bahas berkaitan dengan e-government, apa sih itu e-government? Nah, sama dengan kita katakan apa sih itu e-KTP, ya? Apa sih itu ya governance? Apa sih itu e-governance? Nah, jadi di sini kita akan membahas berkaitan dengan e-government dulu. Apa sih itu e-government? Nah, e-government itu adalah electronic government, ya, atau elektronik pemerintah. Nah, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan pertukaran informasi, proses administrasi secara elektronik. Nah, pernah tidak kalian melihat e-government itu di daerah kita? Sudah dilaksanakan tidak e-government di daerah kita? Di instansi mana? Di rumah sakit. Nah, apa saja pelayanan yang berkaitan dengan e-government di rumah sakit? Kita sudah menyediakan aplikasi yang dimana kalau kita ingin berobat, kita bisa mendaftar di aplikasi itu untuk berkonsul ke dokter di rumah sakit. Oke, berarti aplikasi yang dimaksudkan adalah Mobile JKN. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita sekarang berada pada digitalisasi. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah belum menggunakan yang namanya digitalisasi itu ketinggalan. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai masyarakat, ya, jadi kita harusnya melihat bagaimana sih daerah kita. Seperti yang dikatakan temannya tadi ya, salah satu contoh di rumah sakit. Ya, jadi walaupun sebenarnya ada beberapa yang masih belum terlaksana ya. Walaupun sebenarnya tadi menggunakan e-government itu termasuk dari digitalisasi, ya. Jadi pengertian dari e-government selanjutnya menurut World Bank definition, ya. Fokus pada transformasi hubungan internal dan eksternal untuk layanan publik yang lebih baik. Kemudian yang kedua, UN e-Government Survey menekankan peningkatan akses dan partisipasi dalam tata kelola. Kemudian yang ketiga, host perspektif menyoroti peran dalam reformasi birokrasi dan efisiensi. Ya, kemudian apa sih manfaat dari e-government? Yang pertama, penyediaan informasi. Nah, ketika kita melihat pada suatu sistem, ya, ada sistem yang tidak lengkap, gitu. Ya, jadi kegunaan dari e-government itu bagaimana menyediakan akses mudah ke masyarakat. Kemudian yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Mengotomatisasikan proses untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Ya, otomatis ketika kita menggunakan e-government itu biaya berkurang. Apa saja? Yang dulunya kita menggunakan biaya transportasi, sekarang tidak ada lagi. Ya, lebih simpel. Kemudian yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau kita tinjau dari sisi transparansinya, itu mudah diakses, terbuka untuk umum. Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat. Nah, di mana ini mendorong keterlibatan masyarakat untuk menggunakan e-government. Kemudian kolaborasi dan koordinasi. Ada kolaborasi, ada koordinasi antar sektor publik. Ya, selanjutnya, nah, bagaimana sih untuk mencapai integrasi e-government? Yang pertama, katalog informasi. Di mana katalog informasi ini adalah pemerintah menyediakan informasi secara online untuk akses publik. Nah, seperti tadi yang dikatakan, Mobile JKN.
Nah, itu merupakan akses kita untuk antri. Ya kan? Kalau misalnya kita mau konsul di rumah sakit pasti ada semacam antrian, proses antrian. Nah, proses antrian itu kita gunakan untuk registrasi di Mobile JKN. Ada tidak pernah menggunakan selain Fadil? PLN Mobile. Mobile banking. Ya. Kemudian layanan transaksi seperti tadi yang dikatakan, termasuk ketika kita ingin membayar pajak, ya. Nah, itu ada ya, e-pajak gitu. Kemudian yang ketiga integrasi vertikal, di mana integrasi layanan antar tingkat pemerintah. Kemudian selanjutnya integrasi horizontal, di mana antar lembaga untuk layanan yang lebih efisien. Ya. Kemudian apa pilar keberhasilan e-government? Nah, pilar keberhasilannya itu ditinjau dari pertama, political will. Political will itu dukungan kebijakan dan kepemimpinan yang visioner. Kemudian yang kedua, digital infrastruktur, koneksi internet. Kemudian yang ketiga, legal framework, itu regulasi, kebijakan. Ya, kemudian yang keempat, human capital, di mana ini berdasarkan dengan SDM-nya. Kemudian lanjut user orientation, di mana sistemnya itu semua dipermudah. Ya. Oke. Nah, seperti contoh kasus, ya ini kasus si beras, contoh kasus yang ada di Buloh ya. Nah, ini salah satu program yang dibuat sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Sedenien Rapang. Tidak henti-hentinya saya sampaikan bahwa kita memiliki yang namanya aplikasi si beras. Nah, ini adalah salah satu sistem di mana sistem yang digunakan kalau mau layanan mandiri ada, untuk pelayanan surat ada. Semua data-data berkaitan dengan data masyarakat yang ada itu juga tersedia. Baik anggaran itu sudah transparansi di website si beras. Nah, ini tidak jarang pemerintah setempat untuk menggunakan ini. Ya, bahkan mereka diberikan kesempatan untuk menggunakan aplikasi si beras namun tidak dipergunakan dengan baik. Ya, jadi beberapa juga tidak mendukung adanya sistem ini. Tetapi ketika kita membahas ini, apalagi kita ingin menuju ke transformasi digital, nah itu bagusnya ketika kita menggunakan aplikasi si beras. Salah satunya yang ada di Kabupaten Sedenien Rapang, ya. Kemudian, nah dari yang tadi saya jelaskan, nah saya ingin membentuk kelompok. Saya ingin membentuk kelompok, 3 kelompok. Silahkan mengambil posisi. Oke, karena kelompoknya sudah terbentuk, ya. Jadi kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama mengambil soal apa saja tantangan utama dalam menerapkan e-government di daerah Anda. Kemudian kelompok kedua mengambil soal bagaimana mengukur keberhasilan e-government dari sudut pandang warga. Kemudian kelompok 3 mengambil apa perbedaan antara digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi digital. Oke? Ya. Oke, langsung saja kita beri kesempatan untuk kelompok pertama. Baik, Bu. Adapun apa saja tantangan utama dalam menerapkan e-government di daerah kami, terutama daerah Kabupaten Sidrap. Yang pertama itu adalah keterbatasan akses. Jadi tidak semua daerah di Kabupaten Sidrap itu memiliki akses yang sama. Bahkan ketergantungan pada kartu tertentu juga masih terjadi di daerah Sidrap. Contohnya seperti di daerah-daerah Pulau, Pituriase, dan juga Pituriawa. Kemudian juga terkait dengan rendahnya tingkat
dan juga berpartisipasinya masyarakat. Jadi masih banyak masyarakat, terutama orang-orang tua yang awam akan teknologi, jadi mereka masih kesusahan untuk beradaptasi dengan hal itu. Kemudian yang ketiga, tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya staf-staf di instansi pemerintahan ataupun pelayanan publik itu cakap akan penggunaan teknologi. Jadi pada intinya adalah masih perlu adanya pengembangan infrastruktur terutama jaringan internet serta juga sosialisasi kepada masyarakat dan juga ada pelatihan bagi staf-staf begitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Saya Bu yang mewakili kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan yang telah diberikan kelompok kami yaitu bagaimana mengukur keberhasilan e-governance dari sudut pandang warga, dan di mana di sini ada 6 indikator, yaitu dari sudut pandang warga dapat diukur melalui beberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam interaksi dengan layanan digital pemerintah, yang dimana poin pertama adalah kemudahan akses atau pengguna, yang dimana apabila warga dapat mengakses layanan digital pemerintah dengan mudah. Contohnya, survei kepuasan menggunakan terhadap kemudahan navigasi dan penggunaan situs atau aplikasi layanan publik. Yang kedua, kepuasan masyarakat terhadap layanan, yang dimana apakah masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan digital, cepat, tepat, dan bebas undi. Contohnya, alat ukur yaitu survei kepuasan masyarakat yang bersifat testimoni atau review online. Yang poin ketiga, partisipasi warga dalam layanan publik, yang dimana apakah warga aktif menggunakan layanan e-governance atau e-KTP apabila pengguna publik. Contohnya yaitu jumlah penggunaan aktif aplikasi pemerintah, yang dimana tingkat pengisian formulir online, komentar dalam forum publik digital. Poin keempat, transparansi dan kepercayaan. Apakah warga merasa bahwa informasi publik mudah diakses secara online dan tidak disembunyikan. Contoh alat ukurnya yaitu indikasi persepsi transparansi, survei kepercayaan terhadap pemerintah, dan poin kelima, efisiensi waktu dan biaya, yang dimana apakah pelayanan digital menghemat waktu warga, tempat antri bisa diakses dari rumah. Poin terakhir, inklusi digital, yang dimana apakah semua kalangan masyarakat bisa mengakses e-governance termasuk di daerah terpencil. Yang tolak ukurnya adalah presentasi desa yang punya akses layanan e-governance, akses internet, dan internet digital. Kesimpulan dari pertanyaan yang telah diberikan adalah keberhasilan e-governance dari sudut pandang warga bukan hanya soal teknologi yang canggih, tetapi apakah layanan digital benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, adil, dan efisien. Kalau ya itu kan tadi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, beri aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan yang di atas. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi digital? Nah, digitalisasi pelayanan publik adalah proses mengubah layanan publik dari manual ke berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang menjadi fokus utama dari digitalisasi pelayanan publik adalah pelayanan kepada masyarakat. Nah, dan yang reformasi birokrasi digital adalah perubahan menyeluruh pada sistem birokrasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, yang menjadi fokus utama dari reformasi birokrasi digital adalah transformasi internal birokrasi. Mungkin itu. Ya. Aplaus untuk kelompok 3.
Oke, itulah tadi hasil dari persentase kelompok pada pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menanyakan kepada ketua tingkat berapa yang hadir pada hari ini? 19 Bu, tanpa keterangan 7 orang. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya telah memberikan soal tertulis untuk kalian isi. Nah, ini kalian isi tugas ya. Ini tugasnya kalian isi itu ada di Open Learning. Nah, kalian bisa isi sesuai dengan yang ada di atas. Tuliskan analisis Anda terhadap satu aplikasi e-government di tingkat daerah atau kota. Uraikan fitur, manfaat, dan tantangannya dalam 500 kata. Berarti maksimal 500 kata ya. Oke. Cukup pada pertemuan kali ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Albirru manitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.